Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau menggali lebih dalam ya soal kebiasaan-kebiasaan harian. Ini sumbernya dari seorang dokter jantung loh. Katanya ada kebiasaan yang diam-diam bisa bahaya buat jantung, apalagi kalau usia udah di atas 60. Ternyata pilihan kecil sehari-hari itu dampaknya bisa besar banget. Nah, misi kita hari ini kita mau coba saring nih peringatan paling penting dari dokter ini plus tips praktisnya yang bisa langsung Anda coba. Intinya sih ada beberapa kebiasaan umum yang kayaknya perlu kita stop deh. Oke, mari kita mulai bedah ya. Poin pertama yang paling ditekankan sama dokter jantung ini tuh soal tekanan darah tinggi. Bukan cuma penyakitnya, tapi lebih ke kebiasaan mengabaikannya. Atau ya itu, nggak disiplin minum obat. Banyak kan yang ngerasa udah enakan terus berhenti sendiri minum obatnya. Nah, kenapa sih ini bahaya banget? Ini krusial sekali ya, soalnya tekanan darah tinggi itu kan sering banget dibilang silent killer, pembunuh senyap. Kenapa? Karena Anda mungkin nggak ngerasain gejala apa-apa sama sekali, tahu-tahu udah ada kerusakan di jantung, atau otak, atau ginjal. Nah, soal obat nih, melewatkan dosis, kata dokter ini, bahkan cuma beberapa hari aja, itu udah bisa bikin tekanan darah melonjak drastis. Bahaya banget buat pembuluh darah, dan jelas naikin resiko serangan jantung atau stroke. Jauh lebih tinggi resikonya. Jadi, ya itu tadi, kuncinya itu konsistensi. Harus rutin. Kalaupun ada efek samping, nah ini penting. Jangan diam aja atau malah stop sendiri. Ngomong ke dokter, biar bisa disesuaikan dosisnya atau mungkin ganti jenis obatnya. Oh ya, satu lagi, monitor di rumah itu juga bagus banget loh, biar kita lebih aware gitu. Betul, konsistensi obat itu krusial ya ternyata. Dan ini kayaknya nyambung banget nih ke temuan dokter ini yang lain, yaitu soal kurangnya aktivitas fisik. Terlalu banyak duduk, gimana sih persisnya duduk terus itu bisa mengundang masalah jantung, terutama buat yang 60 ke atas? Nah, ini dia. Banyak lansia kan ngerasa, aduh udah tua, udah nggak kuat gitu ya. Jadi malas gerak. Padahal dokter ini ngasih loh aktivitas simple kayak jalan kaki aja, rutin 30 menit tiap hari, itu bisa nurunin risiko serangan jantung hampir 50%. Gini deh gambaran gampangnya. Kalau kita nggak gerak, aliran darah kan jadi lambat ya. Lemak jadi gampang numpuk di arteri, terus otot jantung juga bisa jadi lemah. Tekanan darah cenderung naik. Nah sebaliknya kalau kita aktif bergerak, jalan kaki misalnya, itu bantu jaga pembuluh darah tetap lentur, suplai oksigen lancar kemana-mana. Dan ini penting banget buat bantu ngontrol berat badan, gula darah, sama kolesterol juga. Semuanya kena manfaatnya. Masuk akal banget. Selain kurang gerak, ada juga nih peringatan keras soal pola makan. Salah satunya asupan garam. Dokter ini bilang, bukan cuma garam meja yang kelihatan, tapi justru garam yang ngumpat di mana-mana. Nah, di sini ada detail yang lumayan bikin kaget nih. Iya, betul sekali. Garam itu ada di mana-mana tanpa kita sadar kadang. Makanan olahan, sup kalengan, bahkan roti sama saus-saus itu tinggi garam loh. Dan yang menarik, kata dokter ini, indera perasa asin kita itu bisa berubah seiring usia. Jadi kadang kita pengen nambah garam lebih banyak tanpa sadar. Padahal, kebutuhan sodium buat lansia itu jauh lebih sedikit. Idealnya, nggak lebih dari 1.500 mg per hari. 1.500 ya? Itu setara apa tuh kira-kira? Itu kurang dari 1 sendok teh garam dapur. Dikit banget kan? Kalau kelebihan sodium, tubuh kita jadi nahan air. Akibatnya volume darah naik, tekanan ke dinding arteri jadi makin berat. Ujung-ujungnya ya hipertensi, atau bikin hipertensi yang udah ada jadi makin parah. Wah, serem juga ya efeknya. Terus tips praktisnya gimana dong soal garam ini? Gampang kok. Pertama, biasain cek label nutrisi di kemasan makanan. Lihat kadar sodiumnya. Terus yang paling bagus ya, usahain masak sendiri di rumah. Jadi kita bisa kontrol garamnya dan pakai bumbu rempah alami aja sebagai pengganti rasa. Oke, cek label dan masak sendiri ya. Nah, selain garam, dokter ini juga nyebut spesifik nih soal sarapan. Ada istilah sarapan serangan jantung di piring. Ini menarik nih, soalnya kan sarapan katanya penting banget. Iya, penting. Tapi penting juga milihnya apa, gitu kan? Contoh sarapan yang bahaya itu ya yang tinggi lemak jenuh sama lemak trans. Kayak misalnya bacon, sosis, roti yang dioles mentega banyak banget. Atau sereal yang manis-manis itu. Termasuk juga makanan cepat saji atau gorengan ya, nggak cuma buat sarapan sih, kapan aja dimakan ya efeknya sama. Semua itu bisa naikin kolesterol jahat, LDL, dan bikin peradangan di tubuh.
Terus sarapan yang bagus gimana contohnya? Yang bagus itu misalnya oatmeal, telur rebus, roti gandum utuh, atau buah-buahan segar. Jauh lebih ramah jantung deh pokoknya. Oke, pola makan jelas ya pengaruhnya besar. Tapi dokter ini juga nyinggung sesuatu yang mungkin gak kelihatan nih. Stres yang dipendam. Gimana ceritanya emosi yang gak keluar bisa membebani jantung? Lebih berat. Makanya penting banget cari cara sehat buat ngelola stres. Mau itu curhat ke orang lain, meditasi, atau nyalurin ke hobi. Ini bukan cuma buat mental, tapi fisik juga. Terus ada lagi nih yang sering dianggap sepele, ngorok keras. Ngorok? Kenapa emang? Ngorok keras itu bisa jadi tanda sleep apnea. Itu kondisi henti napas sesaat pas tidur. Bahaya banget loh, karena pas henti napas itu, kadar oksigen darah turun drastis. Kalau sering terjadi, bisa merusak jantung pelan-pelan. Wah, baru tahu saya soal ngorok ini. Terakhir nih, soal kebiasaan modern, begadang gara-gara main gadget atau nonton TV. Nyambungnya gimana ke jantung? Gini, cahaya biru dari layar gadget atau TV itu, kalau kita lihatin sampai larut malam, bisa ganggu produksi hormon melatonin. Hormon tidur itu ya? Betul, hormon yang ngatur siklus tidur kita. Kalau kualitas tidur kita jelek, itu efeknya langsung ke tekanan darah. Jantung juga jadi nggak dapat waktu istirahat dan pemulihan yang cukup pas malam hari. Jadi, ya semua ini nyambung banget ternyata. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat Anda yang dengerin, intinya kebiasaan kecil sehari-hari yang kita lakuin terus-menerus, entah itu baik atau buruk, ternyata punya pengaruh gede banget buat kesehatan jantung, terutama setelah usia 60 ya. Dan perubahannya nggak harus drastis kok. Tepat sekali, pesan utamanya itu ya pencegahan dan pengelolaan. Nggak ada kata terlambat kok buat mulai kebiasaan baik. Konsisten ngelakuin perubahan kecil itu jauh lebih penting daripada pasang target gede tapi nggak jalan. Kayak kata dokter ini, jantung Anda itu butuh dukungan aktif dari Anda. Sekarang juga. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penting buat refleksi Anda. Dari semua kebiasaan yang kita obrolin tadi, kira-kira mana nih yang paling kena buat Anda? Mana yang mau Anda fokusin buat diperbaiki duluan? Iya, benar. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran lagi buat Anda bawa pulang. Mengingat semua kebiasaan ini kan saling kait ya. Makan pengaruh ke tidur, stres pengaruh ke tensi, kira-kira perubahan kecil di satu kebiasaan aja, mana yang menurut Anda paling mungkin kasih efek domino positif paling besar buat kesehatan jantung Anda secara keseluruhan? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya.